Bagian 1. Sumpah setia di ujung pedang cinta sehidup semati yang berujung maut. Demi membuktikan cinta, Dewi Setiawati memilih jalan Pati Obong daripada hidup tanpa rahasia suaminya. Kisah pilu inilah yang melahirkan nama Bojonegoro. Suka dengan cerita rakyat yang emosional dan bersejarah? Yuk, bergabung dengan komunitas pecinta sejarah kita. Klik subscribe channel Jejak Wangsa sekarang juga. Alkisah pada zaman dahulu kala, di tanah Jawa yang subur, berdirilah sebuah kerajaan besar dan makmur bernama Malwapati. Kerajaan ini termasyhur hingga ke seluruh pelosok negeri. Letak kerajaan ini berada tepat di sebelah utara Gunung Kendeng. Kerajaan agung ini dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana. Raja tersebut bergelar Prabu Angling Darma yang sangat disegani. Sang Prabu dikenal memiliki paras yang sangat tampan dan rupawan. Ia dikenal sangat arif dalam mengambil setiap keputusan kerajaan. Kebijaksanaannya membuat rakyat hidup damai dan sangat sejahtera. Kekayaan alam kerajaan Malwapati sungguh melimpah ruah, tiada tara. Meskipun kaya raya, Sang Prabu tidak pernah bersikap sombong. Raja ini justru gemar melakukan tapa brata untuk menyucikan diri. Ia juga suka berkelana menyamar menjadi rakyat biasa jelata. Prabu Angling Darma sangat disegani oleh kawan maupun lawannya. Tidak ada musuh yang berani mengusik ketenangan wilayah Malwapati. Ia memiliki sebuah kelebihan langka yang sulit dinalar akal. Kesaktiannya dalam ilmu kanuragan sungguh luar biasa tingginya. Konon, ia mendapatkan sebuah anugerah dari gurunya yang sakti. Ia mampu memahami dan berbicara dengan bahasa seluruh binatang. Suara hewan sekecil apapun bisa ia mengerti maknanya dengan jelas. Telah banyak tempat dan wilayah yang telah ia singgahi sendiri. Semua itu dilakukan demi menambah wawasan ilmu pengetahuan dunia. Ia juga mencari pengalaman hidup untuk mematangkan jiwa kepemimpinannya. Suatu hari yang cerah, ia berjalan menyusuri sebuah hutan lebat. Tanpa sengaja, ia melihat seorang gadis di tengah hutan itu. Gadis itu memiliki wajah yang sangat cantik jelita, mempesona. Pesonanya bagaikan bidadari yang turun dari kayangan ke bumi. Sang Prabu merasa hatinya bergetar melihat keanggunan gadis itu. Ia memberanikan diri mendekati gadis yang sedang sendirian itu. Ia menyapa dengan tutur kata yang sangat lembut dan sopan. Ia menanyakan, siapakah gerangan nama gadis cantik dan jelita itu? Gadis itu sedikit terkejut melihat kehadiran orang asing di sana. Ia hanya diam mematung dan tidak menjawab pertanyaan sang raja. Wajahnya tersipu malu dan merona merah karena ditanya pria. Gadis itu segera beranjak pergi menghindari tatapan Prabu Angling Darma. Ia melangkah cepat seolah ingin segera menjauh dari tempat itu. Namun sang raja tidak mau menyerah begitu saja dengan mudah. Ia mencoba mengejar dan bertanya sekali lagi dengan penasaran. Gadis itu tetap melangkah dan pura-pura tidak mendengar panggilannya. Ia sama sekali tidak menghiraukan keberadaan sang penguasa Malwapati. Tingkah laku gadis itu justru membuat rasa penasaran raja memuncak. Tanpa sengaja, raja menyentuh sedikit lengan gadis tersebut lembut. Maksudnya hanya ingin menahan agar gadis itu mau berbicara. Namun gadis itu justru berteriak kaget dan merasa sangat ketakutan. Ia berteriak meminta tolong, seolah sedang dalam bahaya besar. Tiba-tiba muncullah seorang pemuda gagah dari balik semak belukar. Pemuda itu terlihat sangat marah melihat adiknya diganggu orang. Ia membentak sang Prabu dengan suara yang sangat lantang, menggelegar. Ia menuduh raja sebagai lelaki lancang yang tidak tahu sopan santun. Raja berusaha menjelaskan dengan tenang agar tidak terjadi keributan. Ia berkata bahwa ia hanya ingin berkenalan dengan gadis itu. Pemuda yang marah itu ternyata bernama Batik Madrim yang sakti. Gadis cantik itu adalah kakak kandung dari Batik Madrim sendiri. Raja pun meminta maaf dengan tulus atas kelancangan sikapnya tadi. Raja secara jujur mengakui bahwa ia telah jatuh hati padanya. Mendengar itu, Batik Madrim justru semakin tidak terima dan emosi. Ia merasa pria asing itu telah menghina kehormatan kakaknya. Ia menantang sang raja untuk bertarung jika memang ia serius. Raja harus bisa mengalahkannya terlebih dahulu sebelum mendekati kakaknya. Prabu Angling Darma mencoba menolak tantangan itu dengan sangat halus. Ia tidak ingin mencari musuh atau keributan di tempat itu. Namun Batik Madrim terus memaksa dan menyerang harga diri raja. Ia merasa diremehkan
karena raja menolak bertarung melawannya saat itu. Akhirnya, dengan terpaksa tantangan pertarungan itu diterima oleh raja. Pertarungan sengit antar dua pendekar pun tak bisa dihindarkan lagi. Keduanya saling mengadu kekuatan tenaga dalam yang sangat dahsyat. Batik Madrim menyerang dengan gerakan yang sangat cepat dan bertenaga. Sang Prabu menangkis setiap serangan dengan gerakan yang sangat tangkas. Kakak Batik Madrim melihat pertarungan itu dengan wajah sangat cemas. Ia takut adiknya akan terluka parah dalam perkelahian hebat itu. Semua jurus andalan telah dikeluarkan oleh Batik Madrim dengan garang. Namun, Batik Madrim mulai kelelahan menghadapi pertahanan kokoh sang lawan. Serangannya tidak ada yang mempan melukai tubuh Prabu Angling Darma. Prabu Angling Darma ternyata memiliki tenaga dalam yang terlalu kuat. Ia sama sekali tidak tergores atau terluka sedikit pun oleh serangan. Batik Madrim akhirnya terdesak mundur dan kehilangan keseimbangan tubuhnya. Ia jatuh tersungkur ke tanah dan tak mampu bangkit lagi. Ia akhirnya mengakui keunggulan ilmu silat lawannya yang misterius itu. Ia menyerah, kalah telak, dan tidak sanggup melanjutkan pertarungan itu. Dengan jiwa seorang kesatria sejati, ia mengakui kekalahannya secara jantan. Ia bersujud mengakui kemenangan raja atas dirinya di hari itu. Prabu Angling Darma tersenyum ramah dan tidak menyimpan dendam sedikitpun. Ia mengulurkan tangan kanannya untuk membantu musuhnya berdiri kembali. Inilah momen awal mula persahabatan abadi antara mereka berdua. Bagian 2. Rahasia dua ekor cicak setelah pertarungan sengit itu berakhir dengan damai di hutan. Batik Madrim akhirnya mengetahui identitas asli dari lawannya tersebut. Ternyata lawannya adalah Prabu Angling Darma Raja Malwapati yang agung. Ia kaget bukan kepalang, dan tubuhnya gemetar mengetahui fakta itu. Ia segera memohon ampun dan bersujud di kaki sang raja. Ia merasa sangat lancang, telah berani menantang seorang raja besar. Ia bersujud memohon pengampunan atas segala tindakannya yang kurang ajar. Sebagai penebusan dosa, ia ingin mengabdikan diri sepenuhnya pada raja. Prabu Angling Darma adalah sosok pemimpin yang sangat berjiwa besar. Ia dengan tulus memaafkan kesalahan Batik Madrim tanpa syarat apapun. Ia justru bangga akan keberanian dan kemampuan bela diri Batik Madrim. Sumpah setia Batik Madrim diterima dengan tangan terbuka oleh Raja. Madrim kemudian diangkat menjadi Mahapatih Kerajaan Malwapati yang terhormat. Ini adalah jabatan tertinggi kedua di kerajaan setelah sang raja. Madrim berjanji akan setia melayani raja hingga akhir hayatnya nanti. Ia bersumpah akan menjaga kedaulatan kerajaan dengan seluruh jiwa raganya. Setelah suasana tenang, raja kemudian bertanya kembali tentang sang gadis. Raja penasaran, siapa sebenarnya nama kakak perempuan Batik Madrim itu? Madrim menjawab dengan penuh hormat, memperkenalkan nama kakaknya yang cantik. Namanya adalah Dewi Setiawati, wanita yang anggun dan berbudi luhur. Raja mengutarakan niatnya untuk meminang Dewi Setiawati. Secara resmi, ia ingin menjadikan Dewi Setiawati sebagai permaisuri tunggal di istana. Madrim menyarankan satu hal penting sesuai dengan adat istiadat mereka. Raja harus melamar langsung kepada orang tua mereka yang dihormati. Raja harus meminta restu kepada ayah mereka yang seorang resi. Ayah mereka adalah seorang petapa sakti yang tinggal di padepokan. Mereka bertiga segera bergegas pergi meninggalkan hutan menuju padepokan. Mereka menghadap sang resi untuk menyampaikan niat suci sang raja. Sang resi menyambut kedatangan Raja Malwapati dengan perasaan sangat gembira. Melihat niat raja yang sangat tulus, sang resi pun luluh. Restu pernikahan pun segera diberikan oleh sang ayahanda tercinta. Pernikahan agung kerajaan segera digelar dengan sangat megah dan mewah. Pesta rakyat berlangsung sangat meriah. Selama 7 hari 7 malam, seluruh rakyat bersuka cita merayakan kebahagiaan rajanya yang baru menikah. Hari demi hari berlalu, dengan penuh kehangatan dalam rumah tangga. Cinta mereka berdua semakin kuat dan tak terpisahkan oleh waktu. Kasih sayang terus tumbuh subur di hati raja dan ratu. Kehidupan pernikahan mereka berjalan sangat bahagia dan sangat harmonis sekali. Hingga pada suatu malam yang naas terjadilah sebuah peristiwa aneh. Mereka sedang beristirahat santai di dalam kamar tidur istana raja. Tanpa sengaja ada 2 ekor cicak yang merayap di dinding. Cicak itu menempel di dinding kamar, tepat di depan mereka.
Ternyata itu adalah sepasang cicak jantan dan betina yang pacaran. Mereka sedang asyik berbincang dengan bahasa hewan yang sangat unik. Cicak itu melihat kemesraan raja dan ratu di atas peraduan. Mereka memuji keserasian pasangan raja dan ratu yang sangat indah. Cicak jantan berkata ia ingin bisa seperti manusia yang berpelukan. Mereka ingin saling mencintai dan bermesraan layaknya manusia yang dimabuk asmara. Prabu Anglingdarma mendengar jelas seluruh percakapan kedua cicak tersebut. Karena ia paham bahasa cicak, ia merasa obrolan itu lucu. Ia tidak bisa menahan geli mendengar rayuan gombal cicak jantan. Tawanya pecah seketika itu juga memecah keheningan malam yang sunyi. Dewi Setiawati sangat kaget melihat suaminya tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Ia bingung dan menatap wajah suaminya dengan penuh tanda tanya besar. Mengapa suaminya tertawa sendiri? Padahal tidak ada hal yang lucu. Setiawati merasa sangat tersinggung, dan perasaannya menjadi sangat sensitif. Ia merasa dirinya sedang diejek atau ditertawakan oleh sang suami. Ia bertanya dengan nada ketus pada raja, mengapa ia tertawa? Kenapa Kanda tertawa keras sekali melihat Dinda yang sedang diam? Apakah ada yang salah atau lucu dari penampilan Dinda malam ini? Raja mencoba menjelaskan dengan jujur agar istrinya tidak salah paham. Ia bersumpah tidak menertawakan istrinya yang cantik jelita itu. Ia mengaku menertawakan percakapan dua ekor cicak di dinding kamar. Setiawati menatap dua cicak itu dengan pandangan yang sangat heran. Ia tidak melihat ada yang aneh dari perilaku cicak tersebut. Cicak itu hanya diam saja di mata manusia biasa pada umumnya. Setiawati tidak percaya alasan raja dan menganggapnya hanya bualan belaka. Raja meyakinkan bahwa cicak itu tadi sedang bicara satu sama lain. Cicak itu sedang iri melihat kemesraan kita berdua, wahai Dinda. Mereka iri pada kebahagiaan kita sebagai sepasang suami istri manusia. Raja menjelaskan bahwa ia paham bahasa seluruh binatang di dunia. Kelebihan itu adalah anugerah langka yang ia miliki sejak lama. Setiawati merasa sangat takjub, sekaligus penasaran dengan kemampuan suaminya. Namun di sisi lain, hati kecilnya juga menyimpan rasa curiga. Ia ingin bukti nyata bahwa suaminya tidak sedang berbohong padanya. Ia meminta agar diajarkan ilmu memahami bahasa binatang tersebut sekarang. Ia ingin bisa paham juga apa yang diucapkan hewan-hewan itu, agar ia bisa mengerti lelucon apa yang membuat suaminya tertawa, agar tidak ada lagi rahasia di antara mereka sebagai suami istri. Raja terdiam 1000 bahasa mendengar permintaan istrinya yang mendadak itu. Wajahnya yang ceria berubah menjadi murung dan sangat sedih seketika. Permintaan itu sangatlah berat dan mustahil untuk dikabulkan oleh raja. Raja tidak bisa menyanggupi keinginan istri tercintanya kali ini saja. Ada janji sakral yang mengikat dirinya dengan gurunya di masa lalu. Janji dengan guru sakti yang tidak boleh dilanggar sampai mati. Setiawati terus mendesak raja agar mau mengajarkan ilmu langka tersebut. Suasana kamar yang romantis berubah menjadi tegang dan penuh emosi. Kebahagiaan rumah tangga mereka mulai terasa retak karena masalah ini. Ujian cinta yang sesungguhnya telah dimulai malam itu juga. Malam yang indah itu berubah menjadi awal mula petaka besar. Bagian 3. Janji maut sang guru Prabu Anglingdarma menolak permintaan istrinya dengan sangat berat hati. Ia berkata dengan nada lembut, mencoba memberi pengertian pada istrinya. Maafkan aku, Dinda Setiawati. Aku sungguh tidak bisa mengajarkannya padamu. Keinginanmu kali ini benar-benar tak dapat kupenuhi demi keselamatan kita. Setiawati bertanya dengan nada tinggi, kenapa suaminya begitu sangat pelit? Apa alasannya begitu berat, hingga ilmu itu tidak boleh dibagi? Raja menjelaskan tentang janji sakral yang diucapkannya pada sang guru. Ia terikat sumpah guru yang sangat keramat dan mengandung kutukan mematikan. Ilmu bahasa binatang itu adalah ilmu yang sangat rahasia sekali. Tidak boleh diajarkan lagi kepada orang lain, siapapun itu orangnya. Larangan ini berlaku mutlak kepada siapapun manusia di muka bumi. Jika ia melanggar sumpah itu, maka akan ada konsekuensi fatal. Nyawanya sendiri yang akan menjadi taruhan atas pelanggaran sumpah tersebut. Ia akan mati seketika itu juga jika ilmu itu berpindah. Setiawati tetap tidak peduli dengan penjelasan suaminya yang dianggap alasan. Ia merasa raja berbohong hanya untuk menutupi kesalahan, menertawakan dirinya. Ia merasa tidak dicintai lagi sepenuhnya
oleh sang Raja Malwapati. Buktinya, Raja pelit ilmu dan lebih memilih menyimpan rahasia sendiri. Setyawati berkata, dengan air mata berlinang, membasahi pipinya yang halus. Apakah sumpah itu berlaku juga termasuk untuk aku istrimu sendiri? Raja menjawab dengan jujur dan tatapan mata yang penuh kesedihan. Benar sekali Dinda, sayang sumpah itu berlaku untuk semua orang. Meskipun engkau istriku tercinta, aku tetap tidak bisa melanggarnya. Aku tetap tidak bisa mengajarkannya, karena itu berarti kematian bagiku. Setyawati semakin merasa hancur hatinya mendengar penolakan tegas sang suami. Ia menarik kesimpulan yang salah, bahwa suaminya egois dan pembohong. Kanda pasti tak lagi mencintaiku. Makanya Kanda menolak permintaanku ini. Jangan berkata begitu, Dinda, cintaku padamu sangatlah besar dan tulus. Aku sangat mencintaimu, Dinda, lebih dari apapun di dunia ini. Tapi nyawaku adalah taruhannya jika aku menuruti keinginanmu saat ini. Setyawati sudah gelap mata dan tidak bisa berpikir jernih lagi. Hatinya tertutup rasa kecewa yang mendalam dan rasa cemburu buta. Bila tak dapat ilmunya, ia merasa tidak ada gunanya hidup. Ia mengancam tak mau hidup lagi jika tidak diberi ilmunya. Ia memilih melakukan pati obong sebagai bukti keseriusan tuntutannya itu. Ia ingin membakar diri hidup-hidup dalam api yang sangat panas. Untuk apa hidup terluka jika suami tidak mau terbuka padanya? Jika suami lebih mementingkan dirinya sendiri daripada perasaan istrinya. Raja sangat terkejut sekali mendengar ancaman nekat dari istri tercintanya. Ia berusaha membujuk istri agar membatalkan niat gila tersebut segera. Ia menasihati dengan sabar dan penuh kasih sayang sebagai suami. Ia memohon berkali-kali agar Setyawati mau mengerti keadaannya yang sulit. Jangan lakukan itu. Dinda, itu adalah perbuatan yang sangat sia-sia. Itu perbuatan dosa dan hanya akan menyengsarakan kita berdua nantinya. Namun tekad Setyawati sudah bulat dan keras seperti batu karang. Ia tetap pada pendirian konyolnya untuk melakukan ritual pati obong. Ia ingin pati obong dilaksanakan segera jika raja tetap menolak. Raja bingung luar biasa menghadapi situasi buah si malakama seperti ini. Ia dihadapkan pada dua pilihan sulit yang sama-sama berujung kematian. Jika mengajarkan ilmu ia mati terkena kutukan sumpah gurunya sendiri, jika menolak mengajarkan ilmu istrinya yang akan mati bunuh diri. Akhirnya raja menyerah pasrah karena tidak tega melihat istrinya menderita. Dengan berat hati, ia turuti permintaan istrinya untuk menyiapkan upacara. Persiapan upacara pati obong segera dilakukan di alun-alun kerajaan Malwapati. Kayu bakar mulai ditumpuk tinggi, membentuk sebuah gunungan yang besar. Api unggun besar disiapkan untuk prosesi pembakaran diri sang ratu. Para brahmana suci datang untuk memimpin doa dalam upacara tersebut. Mereka mengelilingi tempat itu dengan wajah yang sangat berduka cita. Doa-doa suci mulai dipanjatkan ke langit, mengiringi persiapan upacara maut. Rakyat memadati pelataran istana dengan perasaan hancur dan penuh tangis. Mereka semua menangis sedih karena tidak rela kehilangan ratu mereka. Mereka akan kehilangan sosok ibu negara yang selama ini mereka cintai. Raja memberi kesempatan terakhir kepada Setyawati untuk membatalkan niatnya itu. Tataplah wajah rakyatmu Dinda, yang kini sedang menangis terseduh-seduh. Lihatlah wajah sedih mereka yang tak rela engkau pergi selamanya. Mereka mencintaimu sangat tulus dan membutuhkan sosokmu sebagai ratu mereka. Batalkanlah niatmu sekarang juga, demi rakyat dan demi cinta kita. Apakah tidak ada pilihan lain selain jalan kematian seperti ini? Tidak ada pilihan lain. Kanda, keputusanku sudah tidak bisa diganggu-gugat. Keputusan Dinda tetap bulat untuk terjun ke dalam api suci. Batik Madrim juga sedih melihat kakaknya yang begitu keras kepala. Ia melihat kakaknya nekat menjemput ajal demi sebuah pembuktian cinta. Sama beratnya bagi raja menanggung beban mental yang luar biasa. Jika ilmu itu diwariskan, maka Prabu Angling Dharma yang binasa. Raja yang akan binasa karena melanggar sumpah keramat sang guru. Jika tidak diwariskan, maka istri tercinta yang akan binasa terbakar. Istri yang akan binasa ditelan jilatan api yang menyala-nyala. Api mulai dinyalakan besar dan berkobar membumbung tinggi ke angkasa. Hawa panas mulai terasa menyengat,
kulit siapa saja yang mendekat. Asap mengepul ke langit, membawa aroma kematian yang sangat pekat. Suasana sangat mencekam sekali. Di seluruh penjuru alun-alun kerajaan Malwapati, semua orang menahan napas, menyaksikan detik-detik tragedi. Memilukan ini terjadi. Detik-detik maut mendekat, memisahkan dua insan yang saling mencintai itu. Setyowati bersiap melompat ke dalam kobaran api yang siap memangsa. Wajahnya terlihat sangat dingin, dan tatapannya kosong tanpa ekspresi apapun. Tidak ada senyum lagi di bibir manisnya yang biasanya ceria. Cinta telah menjadi racun yang mematikan logika dan akal sehatnya. Logika telah hilang, musnah tertutup oleh ego dan rasa curiga. Tragedi di depan mata yang akan mengubah sejarah kerajaan selamanya. Takdir tak bisa ditolak dan harus dijalani dengan penuh kepahitan. Bagian 4. Lahirnya nama Bojonegoro Api telah berkobar hebat menciptakan dinding panas yang tak tertembus. Lidah api menjilat udara, seolah lapar meminta korban nyawa manusia. Panasnya membakar kulit Ari, meski jaraknya masih beberapa langkah jauhnya. Dewi Setyowati melangkah maju, mendekati bibir perapian, dengan keyakinan penuh. Ia menjatuhkan diri masuk ke dalam lautan api tanpa ragu sedikitpun. Ia melompat ke kobaran api, meninggalkan dunia fana demi cintanya. Tubuhnya ditelan api ganas, dalam hitungan detik di depan mata raja. Jeritan tertahan di tenggorokan ribuan rakyat yang menyaksikan peristiwa itu. Semua orang menutup mata karena tidak sanggup melihat pemandangan mengerikan itu. Mereka tidak tega melihat ratu mereka hangus di lahap si jago merah. Raga Setyowati hangus terbakar menjadi abu dalam waktu yang sangat singkat. Ia meninggal dunia seketika itu juga meninggalkan duka yang mendalam. Namun keajaiban pun terjadi di tengah duka yang menyelimuti kerajaan itu. Rohnya diselamatkan yang agung karena ketulusan hatinya yang sebenarnya suci. Rohnya tetap suci bersih dan diangkat ke tempat yang sangat mulia. Kelak dia akan menitis kembali ke dunia dalam kehidupan yang berikutnya. Menjadi wanita utama lagi yang akan mendampingi satria pilihan dewa. Menjadi jodoh Angling Dharma kembali di masa depan yang akan datang. Prabu Angling Dharma menangis tersedu-sedu meratapi kepergian istri tercintanya itu. Hatinya hancur, berkiping-heping, melihat pengorbanan yang dirasa tidak perlu itu. Ia kehilangan belahan jiwa yang selama ini menemani hari-harinya di istana. Meski Setyowati Pati Obong, karena kesalahpahaman yang sangat tragis itu, kesuciannya tetaplah terjaga utuh dan tidak ternoda oleh perselingkuhan apapun. Ia tidak pernah selingkuh atau mengkhianati cinta suci sang raja. Cintanya hanya untuk raja, sampai hembusan napas terakhirnya di dalam api. Prabu Angling Dharma bersabda di hadapan seluruh rakyatnya yang berkabung. Ia memberi julukan baru untuk mengenang kematian istrinya yang setia. Menyebut istrinya ibu negara yang telah berkorban nyawa demi prinsipnya. Atau disebut Bojonegara yang memiliki makna sangat dalam dan filosofis. Bojo dalam bahasa Jawa artinya adalah istri, atau pasangan hidup, atau kekasih yang setia menemani dalam suka maupun duka kehidupan. Setyowati bukan hanya istri bagi Prabu Angling Dharma seorang diri. Ia istri bagi negeri yang dicintai oleh seluruh rakyat Malwapati. Pengorbanannya dikenang selamanya sebagai simbol kesetiaan yang tanpa batas. Dari penyebutan itulah bermula nama sebuah wilayah yang kita kenal. Tempat itu dikenal orang dengan sebutan Bojonegoro hingga hari ini. Dikenal dengan nama Bojonegoro, yang merupakan gabungan kata Bojo dan Negoro. Nama yang penuh sejarah panjang tentang tragedi cinta kaum Ningrat. Nama yang penuh darah dan air mata perpisahan dua sejoli. Dan juga penuh cinta yang dibawa sampai mati oleh pelakunya. Bojonegoro kini menjadi kota kabupaten yang penting di Provinsi Jawa Timur. Kota tua di Jawa Timur yang menyimpan jutaan kisah masa lalu. Legenda ini terus hidup di tengah masyarakat Bojonegoro dari zaman ke zaman. Diceritakan turun-temurun oleh para orang tua kepada anak cucunya, menjadi dongeng pengantar tidur yang syarat akan nilai-nilai moral kehidupan. Menjadi pelajaran bagi kita semua tentang pentingnya kepercayaan dalam hubungan, tentang kepercayaan dalam cinta yang tidak boleh dirusak oleh curiga, tentang bahaya rasa curiga yang berlebihan tanpa bukti yang jelas. Komunikasi suami istri penting
untuk menjaga keharmonisan rumah tangga kita. Jangan asal menuntut bukti cinta yang tidak masuk akal sehat. Jika nyawa jadi taruhan, maka itu bukan lagi cinta yang sehat. Prabu Anglingdarma sendiri, setelah peristiwa itu tetap melanjutkan hidupnya. Ia terus melanjutkan hidup dengan membawa luka hati yang sangat dalam. Memimpin Malwapati dengan adil dan bijaksana, meski tanpa didampingi ratu. Walau hatinya terasa sepi dan kosong, ia tetap menjalankan tugasnya. Batik Madrim tetap setia mendampingi raja. Sebagai Mahapatih yang tangguh, menemani raja, menjaga negeri Malwapati, agar tetap aman dan sejahtera. Kisah mereka menjadi abadi, tertulis dalam serat dan babat Tanah Jawa. Menghiasi sejarah Tanah Jawa sebagai warisan budaya tak benda kita. Kini kita tahu, asalnya dari mana nama kota Bojonegoro itu berasal. Kenapa dinamakan Bojonegoro itu, ternyata memiliki latar belakang yang tragis. Bukan sekadar nama biasa, melainkan monumen ingatan akan cinta suci. Ada roh ratu di sana, yang menjaga tanah itu dengan doanya. Ada air mata raja, yang membasahi bumi, menjadikannya tanah subur. Ada sumpah setia patih, yang menjadi benteng kekuatan wilayah tersebut. Semuanya menyatu dalam tanah, yang kini kita pijak dan tempati. Tanah Bojonegoro yang subur dan kaya akan minyak serta hasil bumi, warisan budaya leluhur kita yang harus kita jaga dengan baik. Kita wajib melestarikannya selalu, agar anak cucu kita juga tahu, agar tidak hilang ditelan zaman modern yang serba cepat ini. Generasi muda harus tahu akar sejarah bangsanya sendiri yang hebat. Cerita hebat bangsa sendiri tidak kalah dengan cerita dari luar negeri. Jangan lupakan sejarah ini, karena bangsa yang besar menghargai sejarahnya. Ambil hikmah yang baik dari kisah Prabu Anglingdarma dan Setyowati. Buang perilaku yang buruk seperti sifat curiga dan keras kepala. Jadilah bijak seperti raja yang mementingkan rakyat di atas pribadi. Setia seperti Batik Madrim, yang memegang teguh sumpah jabatannya selalu. Dan tulus seperti Setyowati, meskipun cara yang ditempuhnya salah jalan. Terima kasih sudah mendengarkan kisah legenda asal-usul Bojonegoro ini. Semoga cerita ini menghibur waktu istirahat kalian semua di rumah, dan menambah wawasan kalian tentang kekayaan cerita rakyat Indonesia kita, tentang asal-usul daerah yang mungkin belum banyak orang ketahui. Di Nusantara tercinta ini, masih banyak misteri yang belum terungkap. Bagaimana menurut pendapat kalian tentang tindakan Dewi Setyowati tadi? Tuliskan di kolom komentar pendapat kalian masing-masing ya teman-teman. Jangan lupa dukung kami, agar terus bisa berkarya, membuat konten. Klik tombol subscribe sekarang juga gratis, tanpa dipungut biaya apapun. Nyalakan lonceng notifikasi juga, agar tidak ketinggalan video terbaru kami. Hanya di channel Jejak Wangsa. Tempatnya sejarah dan legenda Nusantara hidup kembali. Sampai jumpa di video selanjutnya, dengan kisah yang lebih seru lagi.